rekan-rekan pejuang CPNS, ketemu lagi bareng aku Coach Monica Teresia di video Ayo CPNS. Buat teman-teman yang belum gabung di bimbel Ayo CPNS, silahkan segera bergabung teman-teman. Mengingat sebentar lagi ya untuk pendaftaran CPNS akan dibuka. Jadi tunggu apa lagi, silahkan segera daftarkan diri kalian. Nah, di videoku kali ini kita akan membahas teman-teman beberapa soal TWK CPNS ya. Untuk materinya yakni terkait pilar negara. Nah, sebelum kita lanjut nih, kira-kira pilar negara itu ada apa aja teman-teman? Yang pertama ada Pancasila, betul. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, 4 materi ini teman-teman harus kalian pelajari sebaik-baiknya karena pilar negara aku yakin di tahun 2023 ini menjadi materi yang akan keluar di tes TWK CPNS. Oke? Ya udah teman-teman, kita coba sekarang masuk ke soal yang pertama. Sambil aku bacakan soal, teman-teman juga bisa sambil menjawab di tempat teman-teman masing-masing ya. Oke, kita lihat. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di bimbel Ayo CPNS. Ini dia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, adat, dan keanekaragaman suku bangsa. Namun tetap satu karena diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Seperti nasihat John F. Kennedy berikut. Jika kita tidak bisa mengakhiri perbedaan-perbedaan kita, paling tidak kita dapat membantu dunia aman untuk keanekaragaman. Berdasarkan nasihat tersebut, kita dapat menyikapi perbedaan dengan cara. Oke, kita tahu ya teman-teman ya bahwa Indonesia sendiri itu terdiri dari beragam suku ya, agama, budaya. Untuk dapat menyikapi perbedaan ya, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi disintegrasi bangsa ya, dimana bangsa kita ini harus tetap utuh ya, bersatu berdaulat teman-teman. Oke, caranya apa? Kita lihat pilihan yang A, teman-teman. Meyakini bahwa perbedaan merupakan kekayaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita kunci dulu ya, bisa jadi ini jawaban yang tepat ya. Yang B coba. Melaksanakan kebijakan publik yang menguntungkan bagi daerah sendiri. Ya, ini tentu salah ya, daerah sendiri. Oke, kemudian yang C, mengembangkan rasa cinta kedaerahan. Nah, di sini bisa jadi rasa cinta kedaerahan ini takutnya terlalu berlebihan ya, bisa menimbulkan Calvinisme ya, dan juga mungkin etnosentris teman-teman ya, karena yang harus dipupuk itu sebenarnya rasa cinta tanah air ya, bukan cuman kepada salah satu daerah aja. Oke. Kemudian yang D, memecahkan masalah perbedaan dengan cara paksaan dan kekerasan. Ini juga tentu salah ya. Yang E, mencintai suku bangsa sendiri sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman ya. Takutnya nanti malah jadi Calvinisme ataupun mungkin sukuisme teman-teman ya. Jadi untuk soal ini kita dapat menyikapi perbedaan dengan apa? Dengan meyakini bahwa perbedaan merupakan kekayaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, betul ya? Yuk, gimana? Teman-teman sama nggak dengan aku jawabannya yang A? Semoga sama ya buat teman-teman yang belum sama dengan aku. Artinya kalian harus baca lagi nih sebaik-baiknya ya, karena ini soal termasuk kategori yang mudah. Sayang banget dong kalau kalian menyia-nyiakan 5 poin, ya kan? Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan memiliki fungsi mutlak
berikut ini yang bukan termasuk fungsi mutlak negara kesatuan, yaitu. Oke, kita lihat yang A, teman-teman. Dilakukannya penertiban untuk mewujudkan kestabilan dan tujuan bersama. Ya, betul ya. Oke, yang B, menegakkan supremasi hukum melalui lembaga hukum yang ada. Oke, ini juga betul. Yang C, membentuk sistem pertahanan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya serangan dari pihak luar dan dalam. Ini juga betul. Yang D, coba. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. Oke, betul juga. Berarti yang E nih Kak jawabannya ya. Membentuk pemerintahan absolut ya. Karena pemerintahan kita tuh demokratis, teman-teman. Kalau absolut itu cenderung cenderung pemerintahan yang otoriter, teman-teman ya. Yang mutlak otoriter ya. Ini mungkin zaman dulu sempat ya Indonesia sempat mengalami, tapi setelah berubah ya menjadi pemerintahan yang demokratis ya. Kemudian sistemnya sistem presidensial, teman-teman ya. Jadi untuk fungsi mutlak negara kesatuan itu bukan ya membentuk pemerintahan yang absolut. Oke, yuk kita lihat lagi ke soal berikutnya. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah, oke, di sini ada 5 pilihan, teman-teman ya. Dalam berdirinya suatu negara itu memang ada 2 unsur ya, unsur besar ya, deklaratif dan juga konstitutif ya. Kalau yang dibilang unsur deklaratif, teman-teman, ya, itu adalah pengakuan dari negara lain. Sedangkan untuk unsur konstitutif itu adalah unsur mutlak atau unsur utama di mana sebuah negara tuh harus punya hal ini, ya. Itu ada wilayah, kemudian ada rakyat, kemudian ada pemerintah yang berdaulat. Nah, kita lihat Indonesia itu memperoleh pengakuan dari negara yang merdeka dan berdaulat pertama kali ya oleh Mesir pada tanggal 22 Maret 1946. Oke, jadi unsur deklaratif itu sebenarnya semacam unsur tambahan, teman-teman ya. Unsur konstitutif itu unsur yang mutlak harus ada ya. Jadi karena yang ditanya adalah unsur deklaratif, jawabannya adalah yang E ya. Pengakuan dari negara lain. Dan negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka adalah Mesir ya. Kita lihat lagi ke soal berikutnya, teman-teman. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik keberagaman budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perilaku yang sesuai dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakter tersebut adalah, oke, yang A, menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ya, ini kurang tepat, teman-teman ya. Karena yang ditanyakan adalah menjaga persatuan dan kesatuan ya. Oke, yang B, bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya. Nah, dalam menjaga persatuan dan kesatuan ini kurang tepat, teman-teman ya. Tapi kalau dalam melestarikan kebudayaan ini baru tepat ya. Oke, yang C, bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Nah, ini tidak tepat juga nih. Masa sopannya cuman untuk teman yang sama ya, misalkan teman yang satu daerah, satu suku, itu juga kurang tepat ya. Yang D, menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis. Wah, ini sangat jauh banget dari rasa persatuan dan juga kesatuan. Oke, yang E, menghormati adat istiadat budaya masyarakat yang ada di setiap daerah. Oke, betul ya, karena di sini konteksnya adalah menghormati ya, toleransi. Dengan begitu ya akan tercapai persatuan dan juga kesatuan dari negara kita ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman ya, menghormati adat istiadat budaya masyarakat yang ada di setiap daerah. Oke, soal berikutnya. Pemerintah menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan rakyat. Hal ini merupakan salah satu contoh upaya mewujudkan masyarakat madani, yaitu, oke, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Apakah A ya, meningkatkan usaha menciptakan pemerintah yang baik, yang B, meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan,
Yang C, menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial. Yang D, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang E, meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, mungkin di sini ada beberapa jawaban yang sekiranya betul ya. Mungkin yang A bisa jadi, kemudian yang D juga bisa jadi, ataupun yang E bisa jadi ya. Tapi menurutku jawaban yang tepat itu adalah yang A, teman-teman. Meningkatkan usaha menciptakan pemerintah yang baik. Kenapa ya? Diharapkan dengan adanya pemerintah yang baik ataupun mungkin istilahnya good governance, teman-teman, ini bisa membantu untuk menciptakan masyarakat madani ya. Contohnya dengan adanya pemerintahan yang baik ini kan akan lebih terhindar dari kasus korupsi. Artinya pengelolaan keuangan ya APBN itu akan lebih baik ya, akan lebih baik untuk kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Oke, jadi yang difokuskan pertama itu adalah membentuk pemerintahan yang baik terlebih dahulu agar tercipta masyarakat yang lebih baik, yaitu masyarakat madani. Oke teman-teman, kita udah bahas beberapa soal latihan untuk pilar negara. Buat teman-teman yang ingin bergabung dan ingin tahu ya pembahasan dan juga materi lebih dalam lagi khususnya terkait pilar negara dan materi-materi lainnya untuk TWK CPNS, silakan teman-teman bisa bergabung di Bimbel Ayo CPNS. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses.